belajar diskusi sekolah sahabat. Judulnya luar biasa, kerinduan bangsa-bangsa, kerinduan seluruh umat manusia. Hafalannya, kita baca hafalannya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi ada satu gelombang kedatangan orang ke suatu tempat, kalau boleh dibilang, karena datang berduyun-duyun untuk menuju ke suatu tempat. Biasanya kalau di dunia sekarang ini, orang akan datang berduyun-duyun ketika ada suatu kejadian untuk mereka lihat. Mereka akan datang berduyun-duyun. Atau mereka akan datang ke suatu tempat ketika itu ingin kita pergi. Misalnya biasanya kalau orang Kristen ada istilah perjalanan rohani. Kalau yang non Kristen yang di mayoritas mereka akan pergi ke Mekah untuk ibadah haji, berduyun-duyun pergi. Nah, seperti ini ada satu tempat yang kita berduyun-duyun untuk pergi. Next, ini akan terpisah dua bagian. Satu membahas tentang dosa dan akibat dan segalanya. Satu membahas tentang pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kita. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 58, Yesaya 59, ada suatu kontradiksi di tempat tersebut. Kita lihat. Atau kita Yesaya 58 ayat 3. Bangsa itu bertanya kepada Tuhan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Itu sering terjadi di kita kan? Ketika kita punya maksud dan tujuan, kita lakukan doa puasa. Mereka yang lagi ujian, sebelum ujian, sahabat sebelum ujian, kalau di kalangan kita, umat Kristen, biasanya dilakukan doa puasa oleh anak-anak yang ikut, bahkan guru-guru pun ikut terlibat di situ. Kalau kita punya suatu kegiatan, punya rencana khusus, entah mungkin membangun gereja atau sesuatu hal yang perlu kita buat, maka ada kami juga kita ada berpuasa, doa puasa. Dan kita pun di Uni, kita tahu bahwa setiap awal triwulan ada doa puasa yang telah disampaikan pada umat-umatnya. Doa puasa yang terus berlangsung setiap awal triwulan. Nah, begitu juga ini. Di dalam kehidupan bangsa tersebut, di dalam kehidupan di Yesaya tersebut, mereka lakukan seperti itu. Tetapi mereka bertanya, kok nggak ada hasilnya? Kok Tuhan nggak melihat kebutuhan mereka? Kok Tuhan nggak memperhatikan, nggak menjawab apa yang telah mereka lakukan? Kalau kita lihat di 58, di 59 pun, nah ini yang kita itu, mengapa kita bersuruh agar tangan Tuhan menyelamatkan kita, namun kita tidak diselamatkan? Mengapa kita bersuruh kepadanya, namun dia tidak mendengar? Sebelumnya mereka berpuasa berdua, mereka mengeluh, kenapa tidak didengar, tidak diindahkan.
Sebaliknya di 59, mereka malah mempertanyakan akan keseruan mereka kepada Tuhan. Allah dalam segala kehidupan kita tahu bahwa dalam setiap doa dan permohonan kita hanya serahkan kepada Tuhan. Dia tahu kapan akan menjawab kita. Dia tahu waktunya kita. Tetapi di sini, di dalam Yesaya di sini, Tuhan juga ingin membuat umat Israel mengerti akan situasi dan kondisi yang mereka alami. Tuhan ingin menyelamatkan semua umat manusia. Siapapun dia. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, makanya dia datang ke dunia. Makanya dia ingin menebus kita. Walaupun kita tahu, karena dosa Adam dan Hawa, manusia ketika dilahirkan, udah ada efek itu. Jadi, manusia berdosa. Dosa yang didapat. Akibat dosa kita tahu, adalah maut. Sehingga ketika kita merasa hal yang ada sesuatu dalam kehidupan kita, merasa kita memiliki dosa apapun itu, kita datang kepada Tuhan. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang saat itu di kitab Yesaya mereka mempertanyakan apa ini. Ya tahu histori dari bulan-bulan sebelumnya, dari minggu-minggu sebelumnya yang telah kita pelajari. Dosa ini yang memisahkan antara umat Allah dengan Allah sendiri. Bukan berarti Allah yang menjauh, tetapi kitanya. Karena kita melakukan hal-hal, awal-awalnya biasanya, sering kita tahu tuh. Kita melakukan satu hal. Roh Kudus bergerak, kita minta pengampunan. Oke. Berikutnya kita lakukan lagi. Roh Kudus bergerak, kita minta pengampunan. Oke. Tetapi ketika itu kita lakukan berulang-ulang, lama-lama kita merasa itu bukan dosa. Sehingga ketika Roh Kudus berbisik kepada kita merasa itu bukan dosa lagi. Kita merasa itu, biasa itu. Orang lain juga lakukan. Sehingga membuat kita tidak datang kepada Tuhan. Ingat ini. Tuhan lagi nunggu nih. Dia membuka diri. Dia lagi membuka tangannya siap menyambut kita. Tapi kitanya yang tidak datang. Kenapa? Karena kita merasa itu udah bukan dosa lagi. Karena itu kita merasa itu udah biasa. Hal yang ingin terjadi membuat kita tanpa boleh dikatakan sadar atau tidak sadar ketika kita sudah melakukan hal itu, membuat kita tidak lagi berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Ini yang berbahaya. Hal yang mestinya kita hindari, hal yang kita harus lakukan, hal yang kita harus datang kepada Tuhan, tapi kita tidak datang. Kenapa? Sebenarnya Allah sendiri sudah datang. Dia turun ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, tetapi orang itu harus juga mengambil tindakan. Kalau orang itu tidak mengambil tindakan, kalau orang itu tidak mau datang kepada Tuhan, tetap itu ada jurang pemisah. Karena dosa itu. Karena ada pemisahan. Nah, dosa itu sesungguhnya apa? Penolakan akan Allah. Kita menolak Allah.
kita berpaling daripadanya. Semakin kita menjauh kepada Tuhan, yang dirugikan sebenarnya kita. Apalagi umat Advent. Sudah berusaha untuk memelihara Sabat, tidak melakukan apa-apa di hari Sabat, tidak melakukan pekerjaan, bahkan mungkin ada efek dari hal itu. Sudah tidak melakukan makan makanan yang enak. Rugi kalau kita nggak masuk surga. Sudah melakukan hal tetapi ternyata kita tidak bisa sampai ke surga. Itu satu hal yang membuat kita perlu pertanyakan ke diri kita. Apa ganjalan membuat dosa itu yang kita tidak datang mengaku kepada Tuhan? Apa itu? Sehingga dia datang, sehingga dia mau, sehingga dia hendak mengangkat kita dari dosa yang sebenarnya kita selalu lakukan, tapi kita tidak sadar. Kita semua telah berdosa, untuk itu kita perlu pengampunan. Pengampunan dari Yesus Kristus. Pengampunan dari Allah yang datang kepada kita. Dan itu kita harus memiliki iman. Iman kepada Tuhan. Iman kepada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Sering mengadakan pertanyaan. Kita sudah berbuat baik. Tetapi ada kalanya pas di ujungnya, gagal. Sebaliknya, orang yang di samping Yesus, di kayu salib, dia sudah melakukan dosa-dosa. Tetapi ujungnya, dia datang mengaku kepada Tuhan. Apa Tuhan bilang? Hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama-sama. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Jangan sampai kita sudah Advent dari kecil, kita gagal di ujung. Jangan sampai kita seperti tadi saya bilang, kita sudah tidak melakukan apa-apa pun, kita sudah nggak melakukan kerjaan hari Sabat, kita sudah tidak memakan makanan yang dilarang. Di ujung kita gagal. Jangan sampai itu terjadi. Biarlah kita punya step by step yang selalu bertumbuh. Tetapi jangan sampai pemikiran kita, nanti aja. Nanti aja kalau udah mendekat-dekat usia senja. So nanti kita minta ampun, Tuhan ampun. Masalahnya adalah orang meninggal itu tidak mengenal usia. Masih muda, sudah tua, ketika waktunya, sayangnya ketika waktunya itu kita hanya berpikir nanti aja, itu yang berbahaya. Tunggu Tuhan, saya masih sekolah dulu. Nanti aja setelah sekolah, saya datang. Tunggu Tuhan, saya masih kerja dulu. Nanti aja setelah saya kerja, setelah pensiun, saya datang. Tunggu Tuhan, saya lagi ada proyek ini di tempat jauh, nanti aja. Nanti itu yang membuat iman kita bisa gagal. Iman tanpa perbuatan, gimana kata kita, hakikatnya adalah mati. Jadi kita perlu iman dan perbuatan yang kita lakukan. Itu bagian pertamanya. Itu mantap kita diskusikan. Bagian kedua adalah bagaimana tahu Tuhan datang dengan memberikan kabar baik. Tahun kelepasan. Kita tahu
di sekolah sahabat dulu juga kita bahas. Adanya tahun Yobel. Setiap tahun ke-50, maka segala hutang atau apapun itu, balik, jual rumah, jual ladang, jual apapun itu, balik kembali kepada pemilik asal. Jadi ada kebebasan, tahun kebebasan. Saya nggak tahu apa itu masih berlaku di bangsa Israel modern sekarang ini. Tahunnya belum. Tapi ini yang di zaman tersebut, tahunnya adalah tahun kebebasan, tahun pengembalian. Sehingga apa yang dimaksudnya itu? Tanah leluhur itu yang telah dibagi-bagi ke-12 suku Israel tetap ada pada mereka. Tetap ada di dalam suku-suku mereka, kepemilikan. Zaman sekarang agak susah. Kayak kita di saya belum mendengar kalau itu. Biasanya kalau itu jual, memang ada kalanya kita jual ke orang tertentu yang kita ingin. Kalau kita punya rumah, maunya kita jual ke keluarga, atau maunya kita jual ke saudara seiman. Biasanya ada tahapan-tahapan itu. Tetapi kalau tahunnya benar, tahun pembalikan, balik. Tahun rahmat Allah. Begitu juga Tuhan. Jadi dari segi pengembalian itu, bagaimana Tuhan juga datang, dia mau kita bisa terlepas dari segala dosa, dari segala hal yang membuat kita ada beban, ada beban kehidupan di dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, di tahun rahmat Tuhan ini, tahun kelepasan ini, itu yang Tuhan ambil dari kita. Dia memberikan kita sukacita dan mengembalikan hak pemilikan kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita lah anak-anak Allah yang telah dia rindu kita semua untuk naik ke dalam surga. Nah, uniknya di hari Kamis itu ada hari pembalasan Allah. Wow, dia sudah mau lepaskan kita, tapi ada pembalasan Allah. Apa itu hari pembalasan Allah? Waktunya ketika Tuhan datang kedua kali. Jadi, dua hal yang kita perjalanan hidup kita hanya ditentukan oleh dua hal. Diri sendiri kita terakhir di saat tersebut, entah dipanggil oleh Maha Kuasa, atau yang kedua, dia sendiri datang kedua kali untuk mengakhiri kehidupan kita ini, untuk datang menjemput umat-umat. Itulah hari terakhir, hari pembalasan bagi umat-umat yang tidak mau terima Tuhan, yang tidak mau menerima Dia sebagai juru selamat, yang tidak mau datang kepada Dia, yang mau menunda-nunda, nanti aja. Hati-hatinya di sini. Nanti aja, saya tidak tahu. Bisa aja seperti lagi. Bisa aja pagi hari, siang hari, malam hari, dia bisa datang menjemput kita umat. Dan biarlah kita ketika dia datang, baik secara pribadi, waktunya bagi kita, maupun dia datang di awan-awan menjemput kita, biarlah kita tetap setia, umat-umat Allah memandang kepada Tuhan. Ini pelajaran sekolah sahabat di sahabat ini. Minggu ini kita buka forum untuk tanya jawab, untuk berdiskusi. Mau tambahan silakan, mau
memberikan komentar, memberikan pertanyaan, kami persilakan. Dibuka forumnya. Silakan. Jika ada yang mau tambahkan juga, kami persilakan. Ada yang mau mulai? Ada yang mau volunteer untuk memulai? Pertanyaan, tambahan? Kalau enggak, ya tutup. Kalau sahabat selesai, berarti semua sudah mengerti. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada tambahan, berarti semua sudah mengerti. Ada? Sepertinya saya bilang tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada tambahan, pendeta mau tambahkan. Silakan. Baik, selamat sahabat untuk kita semuanya. Ya, pelajaran 12 ini berjudul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Dan pokok dari pelajaran kita pada hari Sabat ini, pada sepanjang pekan ini adalah tentang tahun rahmat Allah. Tahun rahmat Allah. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu adalah tahun pembebasan. Apakah itu pembebasan hutang atau pembebasan hak milik dari bangsa Israel. Pada tahun Yobel itu, semua harus dibebaskan. Hutang-hutang bebas, kemudian tanah juga yang pernah dijual oleh orang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Walaupun kita dalam pelajaran ini diawali tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan bangsa Israel, tentang usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian dari Allah. Ya. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan, saya sudah berpuasa, saya sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Ya, kami sudah berdoa. Tetapi kenapa Tuhan tidak mendengar, tidak mengabulkan? Ya. Di dalam hal ini kita lihat bagaimana ya usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu adalah usaha-usaha sebagai orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi usaha itu yang mereka pikirkan adalah oleh karena itu adalah menurut mereka atau menurut kita juga sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oh, saya sudah berbuat ini, harusnya diperhatikan dong. Iya kan? Harusnya Tuhan memberikan jawaban. Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita. Itu adalah bahasa kita sebagai orang-orang yang sudah berdosa. Tetapi jawaban dari Tuhan itu beda. Ya. Oke, katanya, kamu sudah berpuasa, tetapi pada waktu puasa itu apa yang kamu lakukan? Ya. Di dalam ayat-ayat yang lain, mereka juga katanya bertengkar, tidak memperhatikan umat-umat Tuhan atau saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, tidak memperhatikan anak yatim dan janda-janda. Padahal kalau kita memperhatikan anak yatim dan janda, di dalam firman pelajaran pada sepanjang minggu ini, apa yang dikatakan? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kalau kita memperhatikan kesengsaraan orang-orang yang ada di sekitar kita yang perlu bantuan, kemudian kita membantu mereka, itulah ibadah kita yang sejati. Bukan oleh perbuatan kita karena kita mau berdoa, kita mau berpuasa, ya. Bukan itu. Tetapi Allah katakan ibadah sejati adalah memperhatikan. Dan setiap perhatian-perhatian yang kita lakukan terhadap orang-orang lain,
itu artinya apa? Artinya bahwa kita sedang mengikuti dan melakukan pekerjaan Tuhan. Atau melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita tahu sendiri apa yang Yesus lakukan pada saat dia berada di dunia ini. Ya, dia bukan mencari kesenangannya, mencari kebenarannya, bukan. Dia memperhatikan setiap umat-umat Tuhan atau orang-orang yang dalam kesengsaraan. Bahkan orang-orang yang sudah hilang, itulah yang dicari. Oleh sebab itu Yesus juga dijuluki sebagai gembala, ya, yang mencari domba yang hilang. Nah, sekarang ini apa? Kita ini sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, ya. Tugas dan tanggung jawab kita adalah kita harus pergi. I will go. Mencari saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Atau kita memanggil mereka untuk dapat mempelajari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada kita, kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Kita belajar tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari yang keberapa? Ya, mungkin ada kaitannya juga dengan tahun rahmat Allah, di mana hari Pentakosta itu murid-murid mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Kita ingat pada hari Pentakosta itu Petrus dapat membaptiskan umat-umat Tuhan pada waktu itu sebanyak 3.000 jiwa dalam sehari katanya itu ya. Nah, artinya apa? Artinya pada hari Pentakosta itu begitu kasih kemurahan Allah itu nyata bagi umat-umat Tuhan. Tahun rahmat Allah itu sudah kita miliki saat ini. Dengan apa? Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah tahun rahmat Tuhan. Hari rahmat Tuhan yang memberikan kepada kita kelepasan, ya, dari hutang-hutang dosa kita. Kelepasan dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita sudah memiliki keselamatan itu sekarang. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sedang mempertahankan keselamatan itu saat ini sampai Yesus datang? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita ini sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang Yesus lakukan, itulah yang kita harus lakukan. Selama kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah tahun rahmat Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendeta tambahannya. Ada yang mau tambahkan atau bertanya? Atau Bu? Baik, mungkin saya mau bertanya ini. Ada pertanyaan yang mungkin kita harus coba bisa pahami. Kalau saya membaca di pelajaran Sabat Petang, di sini ditulis bahwa janganlah kita berpikir bahwa kemurahan dan kebaikan diri sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk mendapat keselamatan. Pertanyaannya ialah, boleh nggak saya merasa percaya diri gitu ya, artinya bahwa saya yakin saya pasti masuk surga. Karena kalau tidak salah ingat, dulu ketika kita pernah belajar di pelajaran sekolah sahabat di gabungan di Batu Jajar, ada seorang pengajar mengatakan bahwa kita harus yakin bahwa kita masuk surga. Yakin kita ini pasti masuk surga.
Nah, kalau saya menghubungkan dengan kalimat yang ditulis di dalam pelajaran ini, nah ini bagaimana? Apakah memang kita harus pede atau bagaimana? Karena ini kan urusan masuk surga itu kan berdasarkan kasih karunia yang diberikan Yesus pada kita. Mungkin itu pertanyaannya, Pak Denny. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Ada yang membuka mic-nya? Saya kan udah buka mic. Saya sih menjawab ayahnya. Saya mau menjawab. Apakah kita perlu pede? Saya pasti selamat. Atau seperti ini, janganlah kita berpikir bahwa kebaikan ini akan menyelamatkan kita. Silakan. Ini Pak Ketua dan Pendeta udah buka. Silakan. Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Pertanyaan yang sama diajukan oleh seseorang beberapa hari yang lalu. Ya ini secara khusus ya karena saya sudah anggap anak, jadi anak mantulah ya. Anak mantulah yang bertanya ini ketika kami renungan malam bersama. Ya, renungan malam hari Selasa kalau tidak salah, dia bertanya seperti itu, pertanyaan yang sama ya Pak Teguh ya, Saudara Adi, dia menanyakan hal itu. Jadi jawaban saya adalah masalah selamat atau tidak itu ada di tangan Allah. Manusia tidak bisa mengatakan, oh orang ini selamat atau tidak selamat. Tetapi kata-kata saya tidak berhenti di situ. Saya katakan namun, ya, namun dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Jadi selamat dan tidak selamatnya seseorang kita tidak bisa mengatakan. Ya. Tetapi dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa dia. Ya kurang lebih itulah yang saya sampaikan kepada Saudara Adi ketika kita renungan malam bersama. Sering kita renungan malam bersama di sini. Jadi selalu banyak pertanyaan, termasuk masalah metode penginjilan zaman dahulu dengan zaman perjanjian baru. Ya, dia juga bertanya. Ya, dia juga bertanya, apakah kita harus ke Sungai Yordan, dibaptis di sana dan sebagainya. Banyak pertanyaan. Jadi saya sampaikan kepadanya bahwa metode penginjilan zaman dahulu yaitu apa? Bangsa-bangsa itu berduyun-duyun datang ke Israel karena Israel menjadi pusat penginjilan. Bangsa-bangsa lain yang datang kepada apa? Kepada Israel untuk melihat Allahnya bangsa Israel itu. Tetapi di zaman perjanjian baru, sejak tahun 34, sesuai nubuatan 490 tahun ditentukan bagi bangsa Israel, disitulah metode penginjilan itu berubah, yaitu apa? Kita harus pergi, keluar. Sejak tahun 34 Stefanus dilempari dengan batu, maka metode penginjilan itu berubah menjadi kita harus apa? Pergi menyampaikan kabar ini. Nah, inilah yang apa? Yang saya sampaikan karena memang setiap kali kita renungan malam bersama dan mereka ada bersama dengan Hesti ada, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi itu ya, itulah jawaban saya Pak Teguh. Selamat dan tidak selamatnya seseorang itu bukan kita yang menentukan, kita yang mengatakan, tetapi itu ada di tangan Tuhan. Namun dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Terima kasih. Baik, betul jawabannya. Kalau ada yang lain yang mau tanya lagi atau menanggapi, silakan. Kalau enggak, satu pertanyaan dari saya.
untuk doa dan puasa, kenapa kita puasa? Bukankah yang utama adalah doa? Hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa puasa pun ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa kita. Kenapa harus dengan puasa? Itu pertanyaan. Ada yang mau menanggapi? Kenapa harus doa dan puasa? Padahal Tuhan bilang, iman kita aja sebesar biji sawi kita bisa memindahkan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan mendengar doa kita. Dengan doa bertelut, sungguh-sungguh, Dia akan mendengar. Kenapa dengan puasa? Tanpa puasa, apa ada yang kurang? Apa tidak akan sampai? Gimana Bapak Ibu? Kalau kita ingat pertanyaan dari orang-orang Yahudi terhadap Yesus, mereka menanyakan, kenapa katanya murid-muridmu tidak berpuasa? Apa jawab Yesus? Ya, untuk apa lagi kalau sudah bersama-sama dengan si pemiliknya itu ya, yaitu pemilik dunia ini. Atau dengan kata lain, apa perlunya lagi berpuasa kalau dia sudah bersama-sama dengan Tuhan? Namun, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, ya, kenapa kita dianjurkan untuk puasa dan berdoa? Ya. Ini adalah contoh dari Yesus sendiri. Karena sebelum dia melakukan pekerjaan, ya, dia mengadakan apa dulu? Berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Karena dia tahu bahwa pekerjaannya itu akan menghadapi banyak tantangan, bahaya-bahaya. Itu adalah teladan dari Yesus Kristus kepada kita, ya. Teladan Yesus Kristus kepada kita di dalam menghadapi dunia yang penuh dosa ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita ingat bahwa tantangan kita bukan hanya dari luar saja, bahkan dari dalam rumah sendiri, bahkan terlebih lagi dari diri sendiri yang masih sering terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, puasa dan doa ya itu bisa memberikan motivasi kita, memperkuat untuk bergantung kepada Tuhan, bahkan menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ingat, tidak berdoa katanya tidak memiliki kuasa, ya. Banyak berdoa, kita banyak kuasa. Itu aja ya. Yang lainnya silakan. Itu berarti puasa hanya komplementer, bukan yang utama. Yang utama adalah doa. Ada yang lain? Pastor Guru ada. Silakan. Mungkin kita sudah belajar di sahabat kemarin ya, bagaimana arti dari puasa itu ya. Karena puasa itu tidak menjamin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan Pak Denny itu, antara puasa dan doa itu kenapa penting? Karena itulah tujuan dari puasa untuk apa? Untuk kita bisa sadar diri gitu ya.
sadar diri bahwa siapa kita ini. Karena tanpa kita berpuasa, kadang-kadang kita berdoa itu seakan-akan kita menuntut Tuhan supaya Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab apa yang saya minta. Tetapi melalui puasa, itulah menunjukkan bahwa kerendahan hati kita, bahwa kita ini tidak ada artinya di mata Tuhan. Dengan puasa kita menyadari bahwa tanpa bergantung kepada Tuhan, kita apa? Kita akan apa? Kita akan binasa. Kita akan binasa. Pelajaran sahabat kemarin jelas sekali ya, memaknai tentang puasa itu. Jadi saya rasa arti dari puasa bukan mau menghilangkan bahwa puasa itu tidak penting. Artinya puasa itu bukan jaminan bahwa Tuhan akan apa? Dengan kita puasa Tuhan akan apa? Akan menjawab doa kita. Tetapi dengan puasa Tuhan mau agar kita apa? Sadar, introspeksi diri, dan apa? Bisa menyangkal apa? Memikul kuk, ya. Artinya mau menderita, ya, menderita. Dengan penderitaan itulah bahwa kita apa? Kita tahu bahwa inilah kita sebagai manusia berdosa yang harus bergantung kepada Tuhan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Karena ini adalah acara perjamuan, saya untuk selanjutnya saya serahkan ke MC untuk acara puasa. Terima kasih untuk diskusi perjalanan